Kalau Pak Presiden mau membuat abolisi, kenapa repot-repot setelah ada putusan hakim? Kenapa nggak dari awal dicegat? Semua dosa daripada koruptor ini, koruptor yang diabolisi dan diamnesti ini, sudah beralih kepada Presiden. Jangan makan gratis mau juga, Hasto bebas juga, Tom Lembong bebas semua. Kasihan Pak Prabowo nanti. Ya, pemirsa cumi-cumi.com. Saat ini saya bersama Bang Farad Abbas. Semangat, pembela kaum lemah. Trademarknya pembela kaum lemah ya. Kaum lemah. Itu dari tahun 2010 udah begitu ya Bang? Ya dari dulu. Dari dulu kan? Ya, soalnya kita masuk ke telinga itu aja tuh. Kaum lemah gitu. Kaum lemah. Kenapa nggak pembela kaum kuat Bang? Farad? Karena yang lemah bersama kita, kuat bersama kita. Jadi bukan kita masuk ke kaum lemah jadi lemah gitu, tapi jadi kuat. Gitu. Jadi kuat. Yang lemah jadi kuat. Yang lemah jadi Yang kuat. kuat tetap kuat. Kita lebih melihat Bang Farad ini sebagai pemerhati hukum dan sebagai politisi, ya. Karena yang kita bahas ini adalah mengenai kasus-kasus yang sifatnya hukum, tapi dipelintir secara politis. Karena pelaku-pelakunya adalah orang-orang politik. Yaitu yang pertama adalah kasusnya Tom Lembong ya, di mana dia adalah menteri, tapi kemudian karena terkait satu afiliasi politik, kemudian indikasinya dia kemudian terkena pidana. Yang kedua adalah Hasto Kristianto ya, yang adalah sekjen PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana dia terjerat kasus korupsi terkait dengan Harun Masiku kan, dan sudah diputus. Sebenarnya dua-duanya adalah terpidana, tapi dalam konteks karena dua-duanya banding, jadi masih berproses hukum ya, tapi sudah diputus bersalah di tingkat pengadilan negeri, pengadilan korupsi ya. Tapi karena dua-duanya banding, jadi dianggap ini sebenarnya belum selesai. Nah, dalam konteks yang belum selesai ini, kemudian Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, kemudian memberikan suatu posisi abolisi terhadap Tom Lembong, dan kemudian amnesti terhadap Hasto Kristianto. Abolisi adalah penghapusan, sementara amnesti adalah pengampunan. Nah, silakan Bang Farad dari kacamata hukum dan politik melihat fenomena ini, atau ini memang baru nih kan, tapi ini legal secara ilmu hukum tata negara maupun administrasi negara, ini legal. Silakan Bang Farad menilai ini bagaimana, Bang? Ya, saya ini juga punya cita-cita mau jadi presiden. Gitu. Oh, silakan Bang. Pas kan Pak Prabowo ini Farad Abbas banget gitu. Iya. Dulu gua pengen begini, sebentar Bang, wapresnya siapa Bang kalau saya mau jadi presiden? Terserah Bang Diolipa atau Bang Vincent. Dua deh, dua aja deh, kalau nggak cukup kalau satu. Oke, silakan. Jadi gini, gue tuh pengen jadi presiden. Nah, saya ngomong begini, salah menghukum juga dihukum. Tuh, bayangin. Salah menghukum? Kalau ditanya tagline mau jadi presiden, salah menghukum juga dihukum. Juga dihukum. Jadi para hakim, jaksa, polisi, lu salah menghukum dihukum ya. Gitu. Ya. Nggak boleh main rekayasa, main kekuatan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, nggak bisa. Ya. Dan saya kan bilang, jangan takut rakyat. Sebelum sampai ke Mahkamah Agung pun, kalau tahu kamu tidak bersalah, saya akan datang ke kantor polisi membebaskan kamu. Sebagai presiden, Bang? Sebagai presiden, karena saya punya kewenangan yudikatif sesuai konstitusi pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Presiden memberi amnesti, abolisi, gerasi, pengurangan hukuman. Remisi juga? Ya, remisi. Nah, itu kewenangan saya gitu. Presiden langsung lah ya? Langsung. Dan kalau misalnya bandar narkoba, saya tembak. Koruptor, tembak gitu. Tapi saya berpikir lagi nih, jangan sampai nanti kayak Presiden Filipina yang bisa menghalalkan untuk menembak koruptor dan narkoba, tapi begitu berakhir masa jabatannya dia kena masalah di internasional. Ya. Tentang pelanggaran hak asasi manusia gitu. Nah, ini yang perlu kita jelaskan dan kita kaji dulu. Ya. Apakah pemberian abolisi amnesti oleh Pak Presiden ini murni dengan pertimbangan untuk persatuan Indonesia, ya, untuk kepentingan Indonesia, atau untuk membuat Indonesia akan jadi sejahtera. Karena judulnya jangan sampai terjadi keributan. Ya.
Nah, sebenarnya pertanyaan saya, kalau Pak Presiden mau membuat abolisi, kenapa repot-repot setelah ada putusan hakim? Kenapa nggak dari awal dicegah Tom Lembong ini, diberi aja pengampunan dalam bentuk deponering? Cukup Jaksa Agung yang mengeluarkan surat penghentian penuntutan. Atas perintah Ya Presiden. sama aja, karena Jaksa Agung itu adalah bawahannya Presiden, Ya, tidak independen. ya, Dan kalau saat ini Presiden memberi abolisi terhadap Tom Lembong, kan dari awalnya gini, kalau Tom Lembong dituntut oleh jaksa bebas, yang malu Jaksa Agung. Nah, sekarang berhasil, berarti Jaksa Agungnya top, Jampitsusnya top. Hakim Bersalah setuju lah ini dengan ya. dakwaan jaksa, bersalah gitu. Bahkan jaksa pun masih kurang puas, akhirnya banding. Nah, kemudian karena masukan-masukan bagaimana, hampir seluruh teman-teman pengacara di Komisi 3, satu partai dengan Pak Prabowo, nah, akhirnya gampang sekali ya, ini bagus ini. Nggak usah ribet-ribet nunggu reses, nunggu jadwal. Presiden usulkan tanggal 29, tanggal 30 Juli sudah rapat, 30 diumumkan. Nah, sebenarnya pengumuman pemberian abolisi rehabilitasi gerasi amnesti itu pada 17 Agustus. Jadi pada saat Indonesia merdeka diberi harga. Ini gara-gara diumumkan tanggal 1 Agustus, akhirnya pengacara-pengacara Tom Lembong semua mintakan keluarkan hari itu juga. Gitu. Langsung tanggal 2. Langsung tanggal 2, tanggal 1 pengumuman. Nggak sampai 1 kali 24 jam. Tapi pesan atau makna keluarnya pada saat merayakan hari Agustus itu hilang gitu. Ya. Padahal kan pada tanggal 17 upacara itulah pemberian semua. Memang udah disiapin tanpa harus nunggu surat setnek, surat dari Kumham gitu. Ya, itu menurut pendapat saya. Tapi ya Bang Deo, apapun keputusan Presiden tentang abolisi dan gerasi itu adalah prerogatif Presiden. Kewenangan mutlak ya. Ya, sebagai kepala negara. Ya. Jadi walaupun jaksanya berhasil Tom Lembong sebagai koruptor dihukum ya dan masih proses, kemudian Presiden memberi abolisi, yaitu sudah orang yang tertinggi nomor 1 yang pemilik hukum yang diwakili oleh jaksa untuk menuntut orang mengampuni, ya itu udah haknya. Ya. Nah jadi udah nggak salah kita. Kalau kita tinjau dari kacamata politik, sosiologi, kemudian dari sejarah. Ya memang abolisi itu tidak hanya untuk kasus-kasus koruptor seperti ini. Tidak untuk kasus korupsi. Koruptor. Kalau untuk kasus politik atau misalnya makar atau GAM, kemudian Pretelin atau Papua Merdeka atau apa, ya memang mereka ada perhitungan. Ya, daripada menjadi perhatian dunia internasional, masih bisa dimaafkan kejahatan senjata. Bahkan kalau perlu ditebus berapa harga senjata untuk mengurangi biaya operasional daerah operasi militer dan untuk tujuan damai. Ya, itu memang pada umumnya abolisi dan amnesti atau gerasi itu kan tidak untuk kasus narkotika, tidak untuk kasus korupsi kan, begitu. Tidak. Nah, tapi ini yang terjadi karena gini. Dulu sebelum presiden jadi presiden, sebelum presiden ini jadi presiden mereka kan politisi semua. Ya. Nah, jadi nggak ada yang percaya orang politisi jadi presiden. Akhirnya politisi ini berjanji, kalau saya jadi presiden, saya akan mengejar koruptor, saya akan hukum tinggi koruptor. Ya. Kalau perlu saya kejar sampai Antartika, katanya gitu. Nah, tapi setelah jadi presiden, ya memang keras, ditangkap semua nih. Baik lawan politik yang ngejek semua, awas kena semua gitu. Nah, tiba-tiba di perjalanan diampuni lah. Ya, saya nggak tahu nih, apakah Pak Prabowo nggak mau pusing, dia yang ribut ini siapa gitu. Kalau saya lihat sih memang yang ribut ini geng-geng yang teman-teman saya dulu nih. Ibu-ibu rempong ini yang pakai nama-nama apa ya? Umat gitu. Ya. Mereka itu yang bajunya nggak diganti-ganti itu. Yang kalau ketemu saya suka sumpah-sumpah Al-Quran. Kemudian mereka pokoknya terlalu garis keras gitu. Radikal. Iya, kalau membela Pak Jokowi sesat. Nah, itu nggak ngerti mereka. Nah, itu aja orangnya gitu. Ya, Bang, kita kembali dulu sebentar Bang mengenai
apa sih latar belakang Prabowo kemudian memberikan abolisi dan memberikan amnesti kepada si baik Tom Lembong maupun kepada Hasto ya. Karena secara proses hukum mereka tersangkut kasus korupsi. Ya, jadi gini. Ya, coba kira-kira anak-anak Bang. Karena Pak Presiden dan DPR tahu begitu mudah memberi abolisi dan amnesti. Kalau abolisi dan amnesti minta pertimbangannya DPR. Nah, kalau gerasi dan gerasi itu pertimbangannya Mahkamah Agung. Nah, sangat jarang Mahkamah Agung itu memberikan gerasi. Ya, waktu zaman kita dulu itu pernah kasus narkoba aja Mahkamah Agung menolak gitu. Tapi Presiden mengabulkan dengan pertimbangan mungkin orang ini masih kecil waktu ditahan, kemudian sudah menjalani 20 tahun gitu. Jadi Presiden ini punya rasa kemanusiaan juga, kalau perlu kita kirim surat ke ibunya Presiden agar membujuk Presiden memberi pengampunan. Nah, kalau ini tidak ada yang minta tolong. Yang sekarang banyak yang mengaku-ngaku. Hotman Paris katanya WA semua. Terus grup Anies Baswedan WA semua. Semua mau minta tolong gitu ya. Kepada siapa? Kepada Pak Presiden? Mungkin kepada Bang Dasko, kepada Pak Presiden, Habibur Rahman gitu. Nah, mereka menggambarkan. Bahkan saya pernah nasihati kepada Anies Baswedan dan teman-teman ya, waktu itu grup ada acara gitu. Mereka membuat satu sesi tema tentang Tom Lembong gitu. Saya bilang, kalau partai-partai yang lain itu, kalau ada yang koruptor, sekjennya diberhenti, dipecat. Kok kalian ini orang yang korupsi sidang akan diputus hari Rabu, kok hari Minggu dibahas di sini gitu. Kenapa nggak tunggu dia bebas aja baru dibahas? Ya. Nah, saya nggak tahu gini. Jangan-jangan kalian ini gara-gara dikasih duit kali berjuang gitu. Kasihan yang teman-teman yang terpengaruh ini. Hanya meninggalkan suami pekerjaan hanya untuk membela seorang yang dituduh korupsi gitu. Itu memang sudah tanggung jawab. Dan saya katakan Tom Lembong juga merasa sudah disuruh korupsi. Berarti saya anggap dia korupsi. Tinggal dia buktikan, benar gak dia disuruh, mana buktinya. Kalau nggak ada ya dia sendiri yang dihukum. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika jaksa banding. Mereka banding. Kemudian siapa yang tiba-tiba dia kaget? Saya ngelihat euforia pengacara mereka nggak terlalu berlebihan memuji pemerintah. Mereka mengatakan kami ini bebas, dianggap tidak ada apa-apa, meniadakan putusan gitu. Jadi satu yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah sekarang, jadi seolah-olah kita itu menghukum orang yang tidak bersalah. Padahal kebijaksanaan pemerintah saat ini ya melihat sesuatu yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna dan bijaksana sekali, yang ibaratnya gini nih. Kalian aja ijazahnya Pak Jokowi yang asli hanya gara-gara unggahan postingan diobok-obok habis seperti itu, dihukum kayak orang yang salah gitu. Sedangkan Pak Prabowo maupun anaknya Pak Jokowi bisa memberi pengampunan terhadap koruptor yang dihukum 4 tahun 6 bulan, terhadap koruptor yang dihukum di atas 4 tahun gitu. Ya, ini kan filosofinya ya Bang ya. Ya. Cuman kan ini kan persoalannya ini kan suatu posisi kasus korupsi yang memang secara putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama sudah putus. Iya. Tapi diajukan banding sehingga dianggap masih berproses hukum, ya kan? Pada umumnya memang yang kita tahu abolisi maupun amnesti ini diberikan kepada suatu putusan yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi jelas kesalahannya, jelas hukumannya, jelas kesalahannya. Kali ini kan masih proses ini kan? Inilah kelebihan daripada Pak Prabowo dengan DPR RI saat ini. Iya. Mereka jemput bola. Iya. Jadi belum putus pun secara inkrah, tapi udahlah beres begitu. Iya. Apa diatur dalam undang-undang nih Bang? Jadi kembali prerogatif Presiden kan di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 14. Ya. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi. Nah, kemudian masalah cepat dan tepat itu yaitu urusan Presiden. Karena kan tergantung setnek. Mereka yang punya negara dan mereka seenaknya bikin. Jadi walaupun belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, juga kalau Presiden mau memberikan sama abolisi, aja. Nanti ujungnya
ujungnya pasti abolisi juga gitu. Ya. Dan mereka kan mungkin sudah melihat perkembangan kasusnya Ya, gitu. ini kan pandangan masyarakat beda-beda, Bang. Ada yang sepaham, ada yang sepakat, ada yang bisa mengerti. Tapi ada juga praktisi hukum maupun analis hukum yang kemudian mengkritik ini. Nah, saya mau bilang ini, Ya, silakan, Jaksa Agung aman karena dia telah menyidik, menuntut dan dihukum. Ini Jaksa Agung mantap nih, Jampitsus. aman. Aman. Nah, masalah presiden, awalnya saya sih bilang nggak aman presiden. Karena masih bisa saya gugat ke presnya. Ya. Dengan alasan tadi itu. Tapi Ya. lama-lama saya berpikir, loh presiden, buat apa dia jadi presiden kalau dia nggak bisa bikin abolisi? Ya. Nah, tinggal mulai saat ini, semua dosa daripada koruptor ini, koruptor yang diabolisi dan diamnesti ini, sudah beralih kepada presiden. Tanggung jawabnya. Iya, tanggung jawab dunia akhirat kepada Tuhannya udah sama presiden. Dan DPR yang setuju. Nah, kalau ada transaksi uang, karena banyak pengecara di situ, ya kan bisa aja berkomunikasi minta tolong. Kan tebang pilih, harusnya seluruh aja sekalian. Ya. Seluruh koruptor yang di ancaman hukumannya di bawah 6 tahun dikasih amnesti aja sekalian, Pak, supaya damai semua. Nah. Harus adil dong. Ya, kan? itu yang kita khawatirkan kan? Ya, kalau maunya adilnya semua aja. Tapi nanti jangan lagi korupsi ya. Ya. Dihukum 20 kali lipat. Nah, gitu. Tapi ini kan tebang pilih kelihatannya, Bang. Jadi ada yang ya, ini dikasih abolisi, ini kasih amnesti. Sementara yang lain tuh ya beberapa koruptor yang lain kan akhirnya kan nonton itu kan. Kok kita enggak ya begitu. Kalau saya lihat Pak, Prabowo apakah ini ada kaitan dengan politik, Bang? Bukan, menyangkut kepribadian kepala negara gitu. Dia ingin aman nyaman aja gitu. Karena kenapa ya kalau ada Tom Lembong ini ribut banget yang mencaci presiden, mencaci Pak Jokowi gitu. Kenapa ya PDIP ini sibuk banget kalau masalah Pak Hasto gitu kan. Mungkin dia Pak Hasto ini banyak jasanya. Ya udah, oh ini aja masalahnya ya gitu. Ya, jadi udah selesaikan masalahnya. Misalnya kayak jembatan ini rubuh, tiba-tiba orang nyebrang pakai kapal. Oh ya udah kalau gitu kita bikin jembatan. Kalau padat kita bikin tingkat 2. Jadi kan kayak teknik. ya. Jadi keadilan itu hitung-hitungannya di situ. Jadi dia menyampingkan sesuatu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pemerintahan saat ini. Alhamdulillah dengan dikeluarkannya abolisi buat Tom Lembong dan amnesti buat Bang Hasto, itu semua ngucapin terima kasih kepada Pak Prabowo gitu. Iya, tapi dari sudut pandang mereka, Bang, kan ya, dari sudut mereka-mereka yang terkait kan. Tapi kalau dari sudut masyarakat luas gimana, Bang? Masyarakatnya kualat loh, nanti mereka nggak boleh lagi ya pergi kritik-kritik Pak Prabowo. Kalian kalau perlu disuruh pilih makan gratis dengan keluar Hasto, dengan keluar Tom Lembong, lebih baik makan bayar tapi mereka bebas. Harus begitu, harus milih. Jangan makan gratis mau juga, Hasto bebas juga, Tom Lembong bebas semua. Kasihan Pak Prabowo nanti gitu kan. Karena nanti orang masyarakat yang tidak suka dengan korupsi diberi amnesti abolisi, pasti akan mengkritis Pak Prabowo. Banyak yang bilang menyesal memilih Pak Prabowo. Ya karena faktor ini ya. Karena faktor Pak Prabowo semudah banget gitu. Tidak melihat janjinya dulu. Mau mengejar, janjinya apa tuh? Akan mengejar koruptor sampai Antartika. Padahal masih di Jakarta aja udah dilepas. Ya itu janjinya Pak Prabowo, ya kan? Ya tapi menurut saya itulah kebijakan dari prerogatif presiden dan itu menurut saya lumrah dan memang itu keistimewaan kepala negara itu gitu. Iya, memang kan. Iya. Waktu Pak Prabowo menyampaikan ini kan belum jadi presiden, masih jadi politisi kan. Saya mengambil pesan gini, Pak Prabowo bilang, yang koruptor ratusan ribuan miliar aja bisa gua ampuni kok. Kenapa kamu ngejek-ngejek Pak Jokowi yang ijazahnya asli di fitnah-fitnah kan kira-kira begitu. Itu ya kan? Benang merah. Iya, kalau mau stop menghina jasa palsu Pak Jokowi. Kalau memang ini kesalahan Pak Prabowo, ambil. Enggak ada kan? Kenapa? Karena yang dilakukan Pak Prabowo juga benar, tidak ada yang melarang. Mau grupnya Roy Suryo melaporkan Pak Prabowo karena memberi abolisi, enggak berani juga dianya. Kenapa? Karena dia berpikir nanti kalau masuk penjara minta diabolisi dan gerasi juga sama presiden kan kira-kira seperti itu. Jadi pemikiran Bang Farid bisa dapat nih paling tidak dari sisi presiden ada namanya pragmatisme, kenyamanan politik. Ya, Pak Prabowo itu ingin nyaman, Pak. Ya. Kenapa? Karena presiden di usia di atas 70 tahun itu kalau ada begini-begini, rakyatnya begini, Pak, ini sidang demo, Pak, ribut ini aja gitu. Pusing Pak Presiden gitu. Nah, tapi saya mau ya, sebenarnya harus ada perhitungan bahwa dengan diberi
abolisi Tom Lembong dan amnesti buat Hasto harus membuat rakyat Indonesia sejahtera. Kan harusnya gini, dengan tidak ada koruptor, Indonesia sejahtera. Ya. Dengan ditangkapnya koruptor, Indonesia sejahtera. Sekarang dengan dibebasannya koruptor, Indonesia apa ini? Gitu. Jangan-jangan hanya penguasa yang sejahtera, rakyat makin menderita. Ya kan? Akhirnya nanti semua calon koruptor itu masuk partai semua. Ingin jadi sekjen semua nanti. Ingin jadi master campaign. Supaya selamat. Supaya kalau korupsi nanti dikasih pengampunan sama presiden. Betul nggak kira-kira? Kan tergantung siapa presidennya, Bang. Ya, tapi tidak. Tapi terlepas dari itu, aku tuh salut sama Pak Prabowo. Karena saya juga begitu gitu. Ya, mengambil posisi. Dan tidak apa-apa. Ya. Kalau memang ini menguntungkan negara daripada ribut. Nanti, betul nggak? Bayangkan saya ngelihat Ibu Megawati nih senang banget lihat Pak Hasto keluar. Ya. Cuman mungkin harapannya Pak Prabowo, Hasto dikeluarin supaya ikut sekjen dan jadi sekjen. Tapi ternyata nggak jadi sekjen Pak Hasto. Oh, putusan kemarin ini, PDIP. Ini hasil rakernasnya. Makanya muncul persatuan dengan lambang kancil. Apa itu, Bang? Ya kalau kancil mungkin ada sisi siasat kan. Bukan siat, nama siat jadi siasat. Ya kan? Ya. Tidak sesuai janji ya gitu kan. Kira-kira gitu. Bang, ini kita prediksi ya. Jadi kan kalau si Hasto sama si Tom Lembong kemudian bisa diabolisi dan amnesti. Nanti kalau Roy Suryo CS ini kan, kalau diputus dihukum juga bersalah ini kalau mereka minta ini gimana? Hasto, ya. Tom Lembong. Hasto, Resmond, Tipa. Oh, Resmond Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Tipa. Tipa. Itu yang tadi kan? Ya. Kalau mereka minta maaf sekarang, saya yakin Pak Jokowi maafin. Nah, nanti kalau sudah diputus bersalah kan di penjara. Ya inilah itu. Mereka kepala batu. Makanya kita pamerin terus. Ini orang memang destruktif. Ya, tapi kalau rusak. Kan kalau Tom Lembong bisa, kami kan kalau diputus bersalah bisa dong kita minta abolisi atau apa. Tapi itu kembali lagi bahwasanya itu sifatnya kan satu arah ya, dari presiden kepada. Ya, saya nggak tahu bagaimana ilmu jurusnya nanti kan. Ya. Siapa tahu Pak Prabowo kasih amnesti atau abolisi kan. Terhadap Roy Suryo. Ya, namanya juga. Apa mungkin itu, Bang? Ya, tapi gara-gara kalau Pak Prabowo mau kasih amnesti mau abolisi buat Roy Suryo dan lawan, makin beringas. Bisa-bisa besok Pak Prabowo yang diserang sama dia kan. Iya. Habis itu Pak, abolisi lagi Pak, abolisi kan gitu. Tidak semudah itu abolisi. Jadi ini sama kayak politik memberikan semua orang senang begitu kan. Kira-kira begitu Pak Prabowo. Kalau zaman ketenangan antar negara itu ada upeti. Upeti itu misalnya memberi lukisan atau patung emas. Kemudian memberi juga lukisan atau berbentuk candi atau wayang gitu. Itu namanya pertukaran cenderamata gitu. Nah, kalau sekarang kita dukung secara politis tapi keluarkan sekjenku gitu. Keluarkan karena dampak abolisi ini ada ucapan terima kasih gitu. Ada juga kritik yang nggak suka juga ada kan, Bang? Yang nggak suka itu ya orang yang ingin selalu jadi anti mainstream aja di situ, yang tidak mau berpikiran sama gitu. Kalau saya melihat, pertama saya bilang, aduh gimana ya, kasihan Jaksa Agung dan Jampitsus. Kalau Jampitsus dan Jaksa Agung menuntut orang bebas, dia malu. Tapi ini berhasil dihukum. Justru apakah Jampitsus dengan Jaksa Agung itu dengan abolisi amnesti ini jadi dia malu? Ya. Oh, bagi kejaksaan tidak. Justru itu adalah kewenangan hak prerogatif dari presiden. Presiden sebagai kepala negara, sebagai negara, dialah penentu semuanya gitu. Walaupun tidak ada persetujuan DPR juga nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi karena presiden kan sekarang kuat di DPR, makanya mudah dia dapat. Ya, kan tadi Bang Farad bilang juga ini kan mudah-mudahan ada putusan presiden ini kemudian berdampak kepada masyarakat, memberikan kesejahteraan ya. Apakah ada dampaknya atau tidak kan kita belum tahu kan, tapi harapannya seperti itu. Jadi bagi pendukung Tom Lembong dan amnesti dan abolisi ini ya, pendukung Hasto, mereka gembira sekali mereka saat bebas ini. Ya. Tapi bagi Pak Prabowo dan bagi Pak Jokowi, mereka menyaksikan bagaimana di kelompok sana
Seorang yang diponis dulu koruptor, dielulukan gitu. Oh ternyata lu sampai di situ ya gitu. Perjuangan lu kan bukan ingin Indonesia sejahtera, tapi ingin mereka bebas dan lepas. Kalau saya lihat begitu, gitu. Ya tapi ya begitulah kira-kira gitu. Itu kan bayangkan ya, Saiful Jamil itu cuman dihukum 5 tahun ya. Saiful Jamil tahu kan? Iya. Gara-gara dijemput pakai mobil Ioperianya itu langsung di blacklist, nggak bisa masuk TV sampai sekarang. Ini koruptor loh yang dapat abolisi, hadir calon presiden dulu. Jadi berita besar, dipenuh itu penjara, bayangkan. Positif. Nah, Indonesia ini bingung saya. Sekarang akhirnya Saiful Jamil nggak masuk TV. Akhirnya Tuhan memberi rezeki dari yang lain, dia bisa live setiap hari dengan penghasilan lebih tinggi gitu. Ada aja hikmahnya gitu. Makanya kita lihat apakah abolisi dan amnesti akan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Kita lihat aja nanti. Ya. Tapi yang jelas, semua dosa Hasto dan semua dosa Tom Lembong udah di tangan presiden. Menjadi tanggung jawab presiden. Iya. Kalau memang dia salah memberi itu, berarti yang dapat hukuman yang masuk neraka presiden. Tapi kalau misalnya benar, Bang, presiden bisa masuk neraka juga, Bang? enggak kira-kira kan iya. memberi kan udah jadi presiden, masa masuk neraka juga. Tapi kalau misalnya mereka bermanfaat dan sejahtera, Hasto Lembong masuk surga. Dan ternyata keputusan tepat buat Pak Prabowo juga masuk surga, ya kan? Dan Farhad Abbas yang tidak terlalu keras mengkritik, mendukung semua ini juga bisa masuk surga. Masuk surga. Abang juga yang mewawancarai saya masuk surga. Bang Pincen yang undang semua masuk surga gitu kan. Jadi membawa Indonesia masuk surga. Ya. Jadi kita kembali pemirsa kepada ilmu ketuhanan, di mana kalau kita mati cuma ada 2 tempat. Kalau nggak surga atau neraka. Begitulah kita hasil bicara-bicara dengan Bang Farhad Abbas yang seorang pengacara, pemerhati hukum juga, dan pemain politik. Ketua umum partai. Ketua umum partai. Begitu. Doktor juga Bang Farhad ya. Doktor. Yang paling penting adalah Bang Farhad adalah pembela kaum lemah. Wow. Terima kasih. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.